اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi salafus salih masyayikhuna wa mu'allif hadzal kitab Sayyidina Sayyid Syekh Hasan al-Basri ila Rasul Sayyidina al-Badali Sayyidina Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani Sayyidina Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasan As-Saman Al-Madani Sayyidina Sayyid Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari Al-Habib Hamid bin Abbas Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Zaham Syekh Susanna Syekh Mu'allimina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Baratapura Susan Ilaru Sultan Suryan Syekh Khatib Dayat Pangeran Dasari Syekh Jamaluddin Surgi Mukti Syekh Muhammad Amin bin Yaqub Batu Anyar Susan Ilaru Mu'allim Hadar Kitab Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sarini bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Nabi wa Rasulih Maburuhim wali walidina wali masyayikhina masyayikhina ummatana madihimani qadha il-hajat wali niyatis salamah wal afiyah lana wali ahli baitina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi din dunya wal akhirah bi barakatihim syai'ulina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 30 di bawah had qati'ut thariq, batasan hukuman orang yang mencuri. Qati'ut thariq, mencuri. Kalau bahasa secara terjemahnya, qati' itu yang memutuskan, at-thariq jalan. Jadi orang yang memutuskan jalan, bisa dikatakan perampok, bisa juga. Hukuman orang yang memutuskan jalan yaitu orang yang mengganggu keamanan orang lalu lintas di jalan. Bahasa sekarang yang kerennya apa? Begal, ya kan? Begal. Jadi yang mengganggu keamanan orang lalu lintas di jalan dengan mengambil hartanya atau lainnya, maka dia 4 bahagi. 1, orang yang menunggu-nunggu untuk membunuh siapa yang lalu padanya dan tiada mengambil hartanya. Jika dia membunuh, wajib dibunuh pula. Jadi qati'ut thariq itu ada 4 di bagiannya. Yang pertama, menghadang di jalan. Menghadang di jalan, siapa yang lewat dibunuhnya. Nah, imbah dibunuh, kadang mengambil hartanya, kadang mengambil kendaraannya, kadang mengambil apa-apanya. Cuma bilanya lewat di hadapannya, dibunuhnya. Nah, ini bilanya berlaku kayak ini, karena ini membunuh, maka hukumannya, hadnya adalah dibunuh juga.
Nomor 2, qati'ut thariq, jika dia membunuh serta mengambil hartanya wajib dibunuh dan apa tuh? Disol kan? Disol dijahit kan? Sol aja, sol sepatu, nah ya kan? Dijahit di atas kayu dan sebagainya. Artinya di atas kayu apa? Udah kayak diikat ya, berarti lah bahasanya lah disol itu. Kalau sepatu kan jahit sepatu ya kan. Jadi selain dibunuh karena dia mengambil hartanya diikat di atas pohon gitu aja ya kan, diikat di atas pohon. Kenapa Bu? Hikmahnya apa? Imbah dibunuh diikat di pohon, dilihatakan dulu, dilihatakan kepada khalayak orang banyak. Supaya apa? Supaya yang melihat ini jangan mengumpati yang kayak ini juga. Nah itu had hukuman bagi orang yang membunuh orang yang lalu di hadapannya, kemudian selain membunuh diapain lagi? Diikat di batang kayu, dieklanakan, dihabarakan, kalau perlu tulisakan ya kan, di bawahnya keterangannya ada, inilah hukuman bagi orang yang begal ya, kalau bahasa ini begal dan mengambil hartanya, imbah dibunuh diikat di pohon atau di kayu. Nomor 3, jika dia mengambil hartanya saja, artinya imbah dibegalnya orangnya aman, tapi hartanya dibawa, larinya kendaraannya dibawanya umpamanya. Nah wajib dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang berarti 2 lah. Kalau mencuri biasa aja kan, tangan kanan ya kan. Kalau ini kan kada hanya mencuri, ini istilahnya sadis lah ya kan. Wani mahadang di jalan. Nah, bilanya kayak ini terjadi, orangnya kada dibunuh, tapi hartanya jadi ambil, maka dipotong tangan kanan dan dipotong kakinya yang kiri. Besi-besilang lah, tangan kanan lawan batis kiri. Nomor 4 jasidin, jika dia menakuti saja kepada orang yang lalu padanya, wajib atasnya ditahan dan diarak. Kadang-kadang kan namanya bagagayaan, lewat di jalan situ ditakutinya ya kan. Nah bilanya kayak itu jadi apa hukumannya, hadnya apa? Yaitu ditahan, dipenjara. Kemudian selain dipenjara, sebelum dipenjara dimasukkan, ditahan, diarak keliling jalan. Dan jika dia taubat sebelum ditangkap, lepas daripadanya had tersebut. Mengutani orang di jalanan, bilanya ditangkap orang, ditahan lawan diarak. Tapi sebelum ditangkap, ini bertaubat, sadar, hampir umpamanya. Nah, hak yang tersebut tadi lepas daripadanya, berarti bebas. Nah, jadi itu sih yang qati'ut thariq ada 4. Yang pertama membunuh aja, yang kedua membunuh lawan merampok, yang ketiga apa tadi? Hartanya saja, yang keempat menakutani saja. Dan dituntut daripadanya tiap-tiap hak anak Adam seperti harta dan kisos. Umpama bila menakutani tadi, sekalinya yang lewat tadi gugur, tasilahu, kemudian awaknya tasilahu, kendaraannya lecet. Nah batu pulang yang mengutani tadi memang bertaubat kepada Allah Ta'ala tapi wajib inya tadi bertanggung jawab. Silahu orang wajibnya menanggung berapa biaya urutnya. Lecet kendaraannya menanggung berapa kerusakan atau kerugian yang dialami oleh si korban. Bapak juga menakutkannya orang. Baik bukannya di rumah. Memprank ya, biasa memprank. Oh ini kan ya Allah. Ada yang di tengah jalan mempranknya, tukang pranknya kuntilanak atau pocong. Sekalinya kada jauh dasar yang asli ini pun. Ada kalau itu coba di
di YouTube tuh hendak preman apa orang kampung soalnya kada jauh dasar ada yang aslinya apa dia oke bahasa prank lah itu qati'ut tarik artinya memutus jalan bisa begal bisa perampok. Kemudian sial lain bahasa kita ini sial ini serangan dari orang yang zalim serangan dari orang yang zalim apa bahasanya serangan diserang di demo ya kan bisa di demo oleh orang yang zalim. Jika seseorang menyerang dengan zalim kepada lainnya karena hendak mengambil hartanya atau membinasakan dirinya atau hendak mewatok muhrimnya ya kan dan sebagainya, wajib yang diserang itu mempertahankan jika dia dapat atau mampu. Misal rumah diserang orang, rumah diserang orang, kita mempertahankan bilanya kita mampu, bila kita wani wajib mempertahankan. Tapi bila kita pangutan lebih baik serahkan harta ketimbang awak yang menjadi taruhannya. Bila nyawanya aja hadapi hasilnya. Dan jika dibunuhnya penyerang itu tiada atasnya kisos atau diat. Nah, maling masuk ke rumah hendak mengambil harta, makanya ketahuan oleh tukang rumah, oleh orang rumah ketahuan, sakanya bakalahi, sekalinya yang menang tuan rumah, maling terkalahkan. Bahkan nyawa si maling hilang. Bahkan kayak apa hukum Islam? Nah, hukum Islam tiada atasnya kisos dan diat. Itu hukum Islam. Kenapa? Karena si tuan rumah tadi mempertahankan harta dan membela diri. Jadi maling ini salah masuk rumah, tak masuki orang jatil orang karet, bakal lahi kalah si maling, bahkan nyawa maling hukum agama kisos kadada dan bayar diat pun kadada. Apa diat semalam? Tebusan ya kan? Kalau di Arab itu kan bilanya kali di kisos atau di diat berapa miliar umpamanya biar si keluarga korban nih ya kan? Si A membunuh si B, itu kalau di Arab si A membunuh si B, jadi ujar keluarga si B ikam harus dibunuh juga. Jadi ujar si A nih nego kawalah diganti dengan duit. Nah kemudian keluarga sepakat kawah diat ya kan berapa aja 1M aja. Kemudian si pelaku tadi menyanggupi 1M. Nah kemudian dibayar oleh si pelaku tadi, lalu tebusan diat ada jadi si A tadi dibunuh atau kisos, itu namanya diat. Nah adapun orang yang dimasuki rumahnya oleh maling, mempertahankan hartanya, mempertahankan dirinya, bakal hilang maling, kalah si maling, bahkan nyawa si maling hilang, itu dalam hukum agama kisos kadada, diat pun kadada juga. Kenapa? Karena mempertahankan harga diri atau nyawanya dan mempertahankan harta bendanya. Atau umpamanya di jalanan, sekalinya ada orang membegal, cuma tujuan begal tadi hendak memperkosa, ya kan laki bini berjalanannya, hendak memperkosa bini. Nah si laki melihat itu wajib membela hak bini nih, makalahi begulungul, makalahi sekalinya kalah yang begal tadi terbunuh. Itu pun si laki tadi karena mempertahankan bini murimnya kadada kisos, kadada dia. Itu kalau hukum agama tapi kalau hukum kita, hukum Indonesia tetap dihukum. Sekalipun mempertahankan diri tetap dihukum. Membunuh begal soalnya dihukum juga, ya kan? Itu hukum kita, hukum pemerintah. Kalau hukum agama kadada kisos kadada dia. Dan jika yang diserang itu mati, yang diserang tadi kan yang menyerang nih, yang diserang artinya tuan rumahnya mati, maka dia mati syahid, mempertahankan diri dan mempertahankan harta. Masuk maling, makanya termasuki orang pangutan, termasuki rumah orang pangutan.
ketahuan oleh tuan rumahnya, kemudian bakalahi mati tuan rumahnya. Nah, matinya mati syahid. Ujar guru, bila mati syahid dikuburnya mah dikubur lepas siksa, dikubur lepas siksa, ada kubur, dan di akhirat berbincalak langsung masuk surga. Adalah orang kayaknya banyak kejadian dimasuki orang rumah ketahuan, kemudian mempertahankan dirinya, mempertahankan harta bendanya, kalah dapat semaling, mati, maka matinya mati syahid. Dan jika seseorang mengendarai binatang atau kendaraan lainnya, maka dia melanggar itu apa? Merujuklah kepunyaan orang lain, harta atau diri, wajib atasnya menjamin bahasa kita barang yang dibinasakannya itu. Di jalanan kendaraan sekalinya yang di belakang merujuk yang di muka. Imbah karena merujuk yang di muka, yang merujuk ini wajib bertanggung jawab. Mendomin itu menjamin, wajib bertanggung jawab. Kerusakannya apa, kendaraannya atau mobilnya apa, kemudian orangnya pun kayak apa juga. Bila orangnya terselahu, wajib yang menabrak bertanggung jawab. Dan bila nyata silahu, kalau usah ke rumah sakit kan, rumah sakit itu ada obat silahu, adalah di rumah sakit obat silahu adalah obat silahu ada. Makanya bila nyata berangkat secepat mungkin ke tukang urut atau pian gugur. Pian bilanya gugur dilihatkan Tuhannya karena merasa sakit. Makanya bilanya gugur, apalagi kenakan gugur, secepat mungkin diurut, jangan dilihatkan. Kalau dilihatkan karena bagian dalamnya ini bahaya. Ada sedikit ulun dikisahkan orang tua, dulu jadi aku gugur di sepeda. Mbah gugur di sepeda, pina kada papain sekalinya Tuhannya bungkuk nih. Belakang sini bungkuk. Ketahuan sudah Tuhan. Makanya bila gugur di mana aja pian secepatnya diurut. Akan gagah pokoknya. Naik tangga, naik turun, lawan kakaknya mamanya gugur berdua langsung diurut. Bilanya kan langsung diurut, kalau pindah ke depannya bahaya. Kenapa? Belum mengalami Bang sudah, ya kan? Kan naiknya berdua banding, naik tangga, gugur berdua-duanya. Gugurnya kan pasti ke bawah. Ini ada lawas dasar panas awaknya, padahal memang di bawah urut juga. Sekali di bawah urut, ujar orang apa dasar tasilah. Makanya karena itu namanya kakanakan lah, ya kan, ditagur itu banyak. Jadi lihatkan aja, tapi selain melihatkan diawasi. Kemudian habis sial, kemudian bobot, yaitu segolongan daripada orang Islam yang menyalahi pemerintahan raja yang adil. Cuma pemerintahnya yang adil, bukan pemerintah yang ada adil, zalim. Apa dalam kurung tubuh? Pengacu kan? Apa pengacu kan? Lawan pemberontak, pengacau. Pengacau, ya kan? Jadi rajanya bukan pengacau, lawan bukan pemberontak. Atau yang menyalahi pemerintah ini orangnya onar, pembikin rusuh. Selama pemerintahnya baik kerja, selama pemerintahnya adil aja, sekalinya ada yang kada ketujuh, memang dasar di dunia ini, walaupun kita sudah baik masih ada orang yang kada ketujuh. Itulah orang hasad, ya kan? Orang hasad kada mau melihat orang itu nyaman, pasti diganggunya, ya kan? Tetangga nukar mobil, hatinya ya Allah. Tetangga nukar mobil, karena panas dingin kada bawa nama langsung siup langsung rumah sakit.
Apalagi naik pesawat jajal makinnya bisa bandara hijau bagi barudak. Tinggi. Jadi memang orang hasad ini mulai bahari. Bahkan Nabi Adam dihasad oleh iblis. Makanya kan surah Al-Falaq kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Gitu. Makanya sebagian ulama mengatakan bila turun ke rumah baca surah Al-Falaq selain ayat kursi itu. Ya kan? Jadi bila orang iri dengki minta lindungi kan. Ujar guru sebagian mengatakan bila kita terhindar daripada sambatan orang, kita ini terhindar atau orang tuh supaya kadang menyambati kita. Jadi hendak berdiri baca bismillah salawat. Bismillah Allahumma sholli ala. Hendak berduduk baca bismillah salat. Jadi hendak berdiri lawan berduduk baca 2 bismillah lawan salawat. Insyaallah dan guru bilanya orang hendak menyambati dikunci oleh malaikat. Untungnya dikunci oleh malaikat. Jadi orang hendak menyambati timbul tadi ya. Baca bismillah lawan salat. Jika terdapat orang yang seperti itu, maka oleh penguasa, hakim pamannya atau polisi atau yang punya kekuasaan wajib diperangi dengan 3 syarat. 1, bugot itu berkekuatan bilanya yang pembikin onar ini ada punya ikutan, punya anak buah kekuatan seperti bersenjata, senjatanya ada dan pengikut yang banyak. Ini wajib di sini diperangi. Nomor 2 syaratnya berkeluar daripada peraturan raja. Raja mempunyai peraturan, ingat ada masih wajib juga diperangi. Kemudian nomor 3 syaratnya tadi bagi mereka mempunyai keterangan-keterangan yang membolehkan membikin pemberontakan tersebut. Nah, 3 syarat ini bilanya ada bagi orang yang pengacau atau pemberontak, maka wajib diperangi. Bila kada diperangi atau diusir. Ya kan? Pemerintahnya baik aja. Misalnya ada yang mendemo. Nah, yang mendemo ini bila ini punya senjata, punya anak buah, kemudian kada menghasil peraturan, ya kan, wajib diperangi. Dan jika dapat ditawan di antara mereka itu tidak lagi dibunuh. Bilanya kawa di penjara, silahkan di penjara, jangan dibunuh. Dan jika didapat di antara mereka yang luka-luka supaya dirawat dan disembuhkan, dan tawanan-tawanan itu dibebaskan setelah selesai peperangan. Imbah diperangi kalah musuh tadi, kalah si yang mendemo orang pemerintah yang baik tadi, imbah kalah, sebagian ada meninggal, sebagian masih ada ada yang ditahan atau dipenjara. Kemudian bila ada yang luka-luka wajib dirawat dan diobati. Nah, bila sudah selesai peperangan, ampih kekacauan, ampih yang mendemo, yang ditahan tadi wajib dibebaskan. Itu namanya bugot. Jadi bugot itu adalah pengacau atau pemberontak kepada pemerintah yang adil. Kalau pemerintahnya adil, kalau pemerintahnya kada adil, nah kita kada punya kekuatan. Ya kan? Tapi kita punya satu yang maha segala-galanya. Biar aja buahnya berduit kan, tapi kita ada yang lebih daripada itu. Siapa? Allah. Makanya ujar guru, orang Kalimantan Selatan di sini bilanya kawan jangan berdemo-demo. Kenapa? Karena bila yang mendemo, yang didemo orangnya lemah juga. Misal mendemo polisi lemah juga. Mendemo anggota dewan lemah juga. Kan makhluk lemah kelak. Jadi kemana di sini mengadu? Bangun tengah malam adu lawan Allah. Itu pesan sini. Jadi warga Kalimantan Selatan di sini kalau orang lain biar aja, tapi Kalimantan Selatan bilanya kawan jangan demo. Bila hendak itu adu lawan Allah.
Allah. Aduakan lawan Allah. Ya Allah, harga minyak naik pula, ya kan? Gas naik, Intalu naik, susun ini turun. Jadi ya tadi adu kepada Allah, jangan kita bertemu. Bila masih papadahan guru. Kemudian riddah, murtad, riddah itu murtad sini, yaitu orang Islam yang keluar dari agamanya dengan sebab berubah iktikad keyakinan yang benar kepada iktikad kafir, atau berkata dengan perkataan yang mengkafirkan seperti mengingkari yang wajib. Dipadahkannya sembahyang subuh kada wajib dinya, mengingkari kalah. Padahal seduniaan memadahkan sembahyang 5 waktu hukumnya wajib, inya kada wajib. Berarti sesat. Selain sesat, kafir berarti. Ya kalah. Makanya kan di akhir zaman 73 itu banyak yang kata-katanya itu bisa menjerumus kepada kekafiran. Ya kan? Itu makanya hati-hati benar memilih guru. Hati-hati benar memilih guru. Kita alhamdulillah biasa guru sudah, ya kan? Almarhum Guru Sokopo. Sidin meninggal, ada gantiannya pula. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Seikung meninggal, ada gantiannya. Gantiannya bisa sama dengan itu atau lebih daripada yang meninggal tadi. Dahulu kita punya Datuk Kalampayan, meninggal sudah Sidin. Nah, keturunan Sidin ada menggantikan Sidin, ya kan? Anak Sidin, cucu Sidin, keturunan Sidin. Nah, sampai ke wadah Guru Sokompol lebih daripada Datuk Kalampayan. Karena memang Datuk Kalampayan juga berucap. Karena riwayat itu kan yang ulun dapat ketika itu Datuk Kalampayan, dari Kalampayan lawan anak Sidin, Khalifah Hasanuddin kalau tidak salah. Anak Sidin berjalan dari Kalampayan sampai ke Sakumpol. Dahulu zaman Datuk Kalampayan namanya Sakumpol itu kada kayak ini bang, sahabat hutan. Sampai di Sakumpol, cengang Datuk Kalampayan ke atas, cengang ke atas. Ada yang mengatakan 2 kali cengang, lalu berdoa Datuk Kalampayan, ya Allah, nanti ada duriat ulun di sini begana, namanya Muhammad Zaini. Kemudian di higa rumahnya ada musala raudhah namanya, ya Allah, inya lebih alim daripada ulun. Itu perkataan Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan orangnya alim luar biasa. Ada durian Sidin yang lebih luar biasa, namanya Muhammad Zaini. Di higa rumahnya ada musala. Apa nama musalanya? Raudhah. Jadi yang memberi nama musala raudhah bukan guru, tapi Datuk Kalampayan. Kita alhamdulillah sebagian ulama mengatakan di dunia ini ada 2 raudhah yang dielangi orang terus. Yang pertama raudhah di Madinah, yang kedua raudhah di Sakumpul. Alhamdulillah. Coba pian datang ke raudhah Sakumpul. Duit kadada belum ada nih, ada ke raudhah di Madinah belum ada. Nah, coba pian datang ke raudhah Sakumpul. Hati tenang. Ya kan? Nyaman di situ pian. Jadi bila ada kacau hati, galau, datang ke Sakumpul. Nah, semangat ini. Bahkan di dalam kitab Sabilal Muqtadin, jangankan meremehkan yang wajib, meremehkan yang sunat saja hukumnya sudah keluar dari agama sunat 2 hukumnya aja. Sunat 2 hukumnya seakan-akan meremehkan yang sunat. Jangankan meremehkan yang wajib, meremehkan sunat saja sudah hukumnya keluar dari agama Coba buka di dalam kitab Sabilal Muqtadin karangan Datuk Kalampayan. Kemudian menghalalkan yang haram dengan ijma atau mengharamkan yang halal, dipadahkan yang haram halal, dipadahkan yang halal haram. Nah itu keluar daripada agama babi dipadahkannya halal, ayam dipadahkannya haram.
haram gitu kalau. Jadi mahalalkannya haram, maharamkan yang halal. Tapi ada dua gawian. Ada dua gawian. Seikung mahalalakannya haram. Seikungnya maharamakan yang halal. Gawian yang pertama yang haram dihalalkan gawian siapa? Nah, kawin lain kawin panghulu. Panghulu toh, ya kalau asalnya lakian lawan binian yang bukan mahram kada boleh kalau pegang-pegang kada boleh. Datang panghulu, ijab kabul sudah, yang asalnya kada boleh pegang-pegang timbul boleh. Artinya panghulu mahalalakan yang haram. Yang kedua, yang halal diharamkan itu adalah ayam gitu bisa. Ayam lawan itik. Hintalo ayam lawan hintalo itik diharamkan induknya. Apa kabar? Jadi anak jadinya. Jadi hintalo asalnya halal diharamakan oleh induknya. Nah, lawan bilanya pian hendak pernikahan anak antara calon laki lawan calon bini waktu sebelum ijab kabul jangan ditatayakan duduk. Ini pesan daripada almarhum Guru Zuhdi. Misal kalau lakiannya, nih biniannya, jangan bertantai. Kalau pian bahari, ya kalau kada bertantai, kalau ada yang seikung di kamar atau di padu atau di dapur. Nah, bilanya sudah, ulun terima menikahi Fatimah binti Abdullah dengan mahar 50.000 rupiah, hutang ya, hutang sekalinya, ya kan? Nah, ujar saksi apa? Sah. Baru si laki lawan bini tadi jadi sah. Nah, imbas sudah sah terserah lagi hendak batatai, hendak basuh. Tidak apa lagi, kenapa? Karena sudah sah. Kalau belum sah jangan. Ini sudah batatai di kalambui kah di karudungi kah? Kalambui kebenulan di kerudungi ya kah? Anu jangan mompati di TV itu jangan mompati di TV itu siapa rujukannya? Kita punya tuan guru sudah memberikan pelajaran bahwa bilanya calon lakian calon binian yang ada pernikahan jangan ditatayakan, hukumnya haram. Bilanya pernikahan nikahnya kada sah. Bilanya berkumpulnya hukumnya anakan berarti anak haram. Jadi hati-hati benar bila hendak menikahkan anak atau keluar. Jangan ditatayakan kecuali sudah halal. Nah, ini banyak petatai karena mau ompati urang. Pian bahari ya kalau lakiannya di hadapan maulum, bininya di kamar. Ulun waktu semalam lah menikahan. Nikah juga sudah ulun. Bini di kamar, calon bini di kamar. Ulunnya menghadap bang. Bila sudah sah. Namanya sudah sah, halal berarti ya kawan. Ini teh ke kiri, belum halal lagi. Acel alu-alu ada pulang mana? Tadi yang si Din mau menjadi semua. Kemudian dan sebagainya atau perbuatan yang membawa kepada kafir. Perbuatan membawa kepada kafir. Misalnya kayak gawiannya membawa kepada bubuhan kafir. Gawiannya itu bisa budaya mereka. Jadi budaya mereka kita ompati, laki bini bercampur, kemudian berjingkrak-jingkrakan, kemudian bila di pantai pakai apa? bikin. Nah, bikini aja saja. Itu gawian. Jadi budaya luar itu kita mau empati, itu perbuatan, berarti perbuatan bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Siapa-siapa bermurtad jasirin. Siapa-siapa bermurtad atau keluar dari agama Islam wajib disuruh taubat, minta ampun dan diberi tempo 3 hari. Dan jika dia enggan bertobat wajib membunuhnya. Jadi orang murtad itu wajib dibunuh. Sudah ditempoi 3 hari bila kada bertobat, nah kada mau sakalnya lewat 3 hari maka wajib dibunuh. Ini bahasa kita.
dan tidak wajib dan tidak wajib dimandii. Kenapa? Karena orangnya keluar agama itu orang kafir itu dimandii lah. Sebagian ada dimandii lah, sebagian dimandii, sebagian. Tapi bagi orang yang murtad keluar agama Islam, bagi orang yang keluarganya Islam, yang si korbannya murtad, itu kada boleh dimandi dan tidak wajib dimandi dan haram disembahyangkan, kada boleh sembahyangkan dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang Islam. Jadi orang murtad kada boleh mencampur orang Islam. Cuma ada sebagian di wadah kita ini satu alkah itu bercampur. Ya kalau cuma bedanya itu setapak jalan aja. Itu kan setapak jalan itu kada sampai semeter. Gunung Beruang Banjarbaru. Gunung Beruang kalau salah. Ada Coca-Cola kalau. Coca-Cola di sananya sedikit. Itu ya di orang Gunung Beruang kan bilangnya kan. Nah, itu sebelah sininya muslim, sebelah sininya kafir. Kuburan alkah. Nah, bercampur. Jadi ujian orang kisah di situ itu bakas pindahan juga, bakas pindahan. Lawan juga kan namanya orang kafir tuh bilanya di bawah itu sudah meninggal itu pasti 24 jam setiap saat bapukulan. Sedangkan orang Islamnya kadang-kadang bapukulan. Jadi merasa tenang, banyak pahala, mendengar orang bapukulan kayak kita di dunia aja. Di rumah kita hendak tenang, sebelah rumah ada guman. Musik nih sing nyaringan, apa kabar kita? Kadang itulah orang dikubur. Jadi bila bercampur lawan non muslim, siap-siap telinga apa? Berisik lah. Makanya bila nyakawa kada boleh batata dengan kuburan orang non muslim. Ada pindah ponakan silahkan. Ada Bapak Ibu? Kita ponakan. Kalau memati binatang, pang memati anjing, tapi anjing tuh sudah meresahkan istilahnya masuk ke mana? Masuk ke rumah, masuk ke kampung, Masuk ke musola itu nah. Diberi peringatan, jangan langsung dibunuh. Ampunnya hamuk membawa parang. Amannya Hamuk jangan dulu. Maksudnya kadang-kadang asih itu nah yang ampun yang menggaduh anjingnya tuh. Sudah diberi peringatan. Kalau sudah diberi peringatan, kita beserta babinsa, aparat, abrika, polisi kan, lawan RT datangakan. Jadi waktu itu diberi peringatan itu datangakan dulu. Soalnya kita kan kada ada pegangan hukum, ya kan? Jadi bawai penguasa. Istilah penguasa itu kan aparat bawai. Nah, jadi ketika diperingati itu istilahnya tuh sudah ada kesepakatan. Kalau perlu pulang hitam di atas, putih di atas, hitam di atas putih kan bener? Ya kan? Hitam di bawah putih. Hitam di bawah, Di bawah putih di atas, hitam sama aja. Ya kan? Ada keterangannya. Hitam di atas putih. Kalau mengacuni misalnya tanpa sepengetahuan yang Jangan berdosa tetap berdosa. Kenapa jadi berdosa? Dia membunuh makhluk Allah Ta'ala sekalipun maaf anjing, ya kan? Nah, jadi kiapa caranya? Kiau yang ampun anjing, kiau RT, kiau babinsa, abrika atau polisi kan. Nah, kayak apa kesepakatannya? Mengganggu nih. Nah, datang sudah sepakat, bilanya masih lagi silahkan umpamanya di kesepakatannya tuh. Nah, bila sudah terjadi itu ada masih juga, nah sampaikan yang sudah disepakati. Jangan berbisa-bisa membunuh binatang, ya kan? Hati-hati. Namanya kita bermasyarakat ya kalau toleransi boleh, tapi sesama agama itu saling menjaga. Jangan sampai adanya binatang mengganggu orang lain. Lagi pindah orang silahkan. Apa Ibu? Ada tawaran? Merah kuning hijau di langit yang biru. Bila ada, mohon maaf minta lagi.
Insya Allah kita sambung pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudahan akhir hayat husnul khatimah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina wa alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusarrifu ridaka wa la tudina wa yasraka la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba. Subhanallah ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya